Ya, baiklah. Nomor berapa ini tadi? Ya, sudah ya. Nomor 5. Giliran siapa ini ya nomor 5 ya. Tadi ya urutannya tadi. Ini Bu Eva ya nomor 5 ini. Iya, Bu Eva. Nomor 5 Bu Eva. Kam riyalan indikal ana ya Ammaru. Indi Indil apa? ana. Sebentar. Itu kalau biasa nggak ada apa-apa. Bacanya indah. Oh, Kamrialan indaka gitu ya, Bu. Ya. kam riyalan indakal ana ya Ammaru. Indil ana samaniyatu riyalati. Ti atau tin? Samaniyatu riyalatin. Iya, sama niatu rialatin Riyalatin. ya, gitu ya. Coba saya baca Bapak Ibu, tirukan ya. Kam rialan indakal ana ya Ammaru, indil ana samaniyatu rialatin. Kam Kam riyalan riyalan indakal anu Ammaru indil indil ana sama niatu yalatin. Ya, nomor 6. Jadinya ini urutannya udah beda ini. Nomor 6 Pak Rahmat, nomor 6. Bihadal hayyi tis'atu buyutan jadi datan Kenapa kok jadi fathah? buyutin ya. Buyutin jadi datin. Kan Sorry. iya. Iya. Baik, saya baca ya, Bapak Ibu tirukan. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. fi Fi hadzal hadzal hayyi Bihadal hayyi tis'atu buyutin buyutin jadidatin. Kok ada yang jadi datun? Ya ini buyutin jadi datin ya. Iya. Ya, buyutin jadi datin. Nah, ini sudah kita pelajari dulu ya. Buyutnya ini jamak, tapi sifatnya cukup satu saja. Ya kan, nggak pakai judud ya. Karena apa dia? Dianggap muannas satu. Iya, dianggap mu'annas dan dia dianggap satu. Iya. Nomor 7. Bu Nani ya nomor 7 ya? Bu Nani nomor 7. Hadhis sayyaratu arba'atu abwabin. Itu depannya ada linya itu, Bu. Kelihatan nggak ya? Lamnya kurang panjang tadi ini. Sebentar ya, Bu. Saya tambahin ya. Ini kayak gini, Bu. Ada lamnya Li gini. hadhihi Iya. li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Iya, saya baca. Bapak Ibu tirukan. Lihadihis sayarati arba'atu abwabin. Lihadihis Lihadhihi roti arba'atu abwabin. abwabin. Ya. Ini Mas Zar'an nomor selanjutnya, Mas. Thamanu hadzal kitabi sama nuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Iya, ini karena ini bukan sebelahnya itu bukan apa? Bukan jumlahnya itu ya, tapi dia menanyakan harganya gitu. Di sini enggak fathah ini. Saman itu artinya apa saman? Harga. Harga ya. Saman itu harga. Ya, saya baca Bapak Ibu tirokan. Kam samanu hadal kitabi samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun.
Kam samanu Kam hadzal samanu kitabi hadzal kitabi samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Mm-mm. Ini mudhaf ilaih ke sini. Sama nuhu ini sama nuhu sama hu-nya ini mudhaf ilaih. Ini juga demikian. Sama nu sama hadal kitab ini juga mudhaf ilaih. Makanya ini kitabnya dari kitabi. Kam sama nu hadal kitabi. Ya, ini mudhaf ilaihnya ini. Ini juga demikian. Ini mudhaf ilaih. Sama nuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Berarti harganya berapa real ini, Bapak Ibu? Harganya berapa real ini? 4 real setengah. 7,5. Loh, kok 4 real toh? 7,5. Oh, 7 Iya. setengah, 7 setengah. Iya, ya. 7,5 ya. Kalau 4 itu kan, itu bonusnya Arba'ah. saudara itu, Pak. Harganya 7 4,5 real. bonusnya saudara sama Petrorabek mungkin itu. Saudara itu. Harapan. Ya, baik nomor. Maaf ya, sebentar ya. Pak, yang samanunya kenapa enggak samanan ya? Iya, itu karena dia bukan apa? Dia bukan jumlah kayak bilangan tadi gitu, bukan berapa tolib, berapa ini gitu ya. Tapi itu menanyakan harga gitu ya. Bukan itu. Ini walau ta'ala nanti kita lihat itu. Tapi itu tidak sama dengan yang tadi. Berapa tolib gitu kan. Berapa real lah. Kalau real nih, yang atas ini kam realan kan. Kalau ini berapa harga gitu ya. Bukan, nah istilahnya ini bukan tamyiznya ini. Bukan tamyiznya, bukan berapanya itu gitu. Makanya dia di sini Syekh memberitahu kepada kita untuk menanyakan seperti ini, yang berapa harga. Tapi kalau kita tanya berapa real, nah itu kam realan. Kalau harganya berapa, biasa aja kam samanu hadal kitabi gitu. Kam samanuhu, maksudnya ini mudhaf ilaih. Ya. Di sini ya ada tambahan ilmu baru ini dari beliau ini. Jadi cara membacanya seperti ini. Kita lihat nanti juga, insya Allah nanti akan ada latihan-latihan lagi, kita lihat. Nomor 9. Nomor 9 Pak Iskandar, nomor 9. Lagi kerja nggak Pak Iskandar ya? Pak Iskandar mungkin kerja. Ya udah nomor 9 Pak Diki berarti. Fi hadzal fasli asyaratu fi hadzal fasli asyaratu tullabin qudama wa arba'atin wa arba'atu tullabin jududun. Iya. Jududin. Hah? Jududin atau jududun, Pak? Wa arba'atu tullabin Terus. jududin. Iya, jududin, betul. Jududin. Kalau jududin salah ya, karena ini tulabin yang harus ngikutin tulabin ya. Baik, saya baca, Bapak Ibu ikuti. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin. Iya. Masih banyak Pak, ini. yang kudama berarti nggak bisa kudami ya? Oh, nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa itu. Jadi tetap kudama itu. Itu ada huruf, namanya huruf ilat istilahnya ya. Ini huruf, kata mereka itu huruf cacat, huruf ini nggak bisa, dia
tetap seperti ini, tetap kudama gitu. Tapi ini kalau kata ahli nahwu ya istilahnya dia majrur, tapi nggak bisa dikasroh gitu loh. Tapi kalau namanya tetap majrur karena ini kan tulabin ya ngikutin ini, terus ini harusnya ngikutin, tapi dia nggak bisa kudama gitu. Seperti misalnya contoh seperti al-fata gitu ya. Al-fata itu nggak bisa jadi al-fati gitu, nggak bisa gitu. Ya udah itu al-fata gitu. Itu ya huruf-huruf yang ada kayak gitu itu muskilah itu. Emang itu jadi aneh gitu. Tapi itu sedikit ya, itu sedikit. Dan ini sangat bagus. Syekh itu mengajari kita bagaimana kalau dengan begini Bapak Ibu itu langsung udah tahu, nggak usah buka kamus ini. Artinya apa udah tahu toh. Kenapa? Betul nggak? Bapak Ibu Betul. udah langsung tahu artinya ini kan? Tahu. Perlu buka kamus nggak? Nggak perlu kan? Kenapa? Karena Bapak Ibu itu bisa menebak ini artinya ini gitu. Betul nggak? Dari kata apa ini? Qadimun. Qadimun. Iya, dari qadimun itu bahasa Arab seperti itu. Pas kita ngeliat kayak gini, oh ini kudama ini. Nah, itu kelebihannya bahasa Arab di situ. Jadi ada apa? Namanya sorof itu ya. Jadi kita bisa memperkirakan itu mesti asalnya dari qadim gitu. Nggak perlu buka kamus itu. Apalagi dilihat konteks kalimatnya gitu. Udah kelihatan lah, wah ini kelihatan ini, mesti artinya ini dari kata qadim itu menjadi kudama. Dan ini nama jamak yang agak aneh polanya ya, kudama ya sebetulnya ada juga ya yang seperti itu, misalnya apa ya, khulafa ya, tapi oh enggak, itu beda, itu pakai hamzah ya. Ada yang seperti itu. Mustasfa. Apa? Mustasfa. Mustasfa satu ya itu. Satu rumah sakit ya itu. Iya. Tapi ini satu pola yang barulah yang dikenalkan sama Syekh sama kita lah, ini kudama seperti ini. Ya bagus sekali pertanyaan dari Benan, ini bagus, ini mengingatkan ini ya. Harusnya ini kasroh, tapi ini nggak bisa kasroh. Udah gitu aja, enak malah. Nah, nomor 10. Siapa tadi gilirannya? Nomor 10 ya? Pak Diki sudah ya, Pak Diki ya. Berarti Bu Sudah, Eva. Pak, sudah. Bu Eva. Kam komison indaka ya Ibrahimu. Indi arba'atu koms. Indi arba'atu kimsanu. Ini gimana Oh, ya, bacanya Pak. ini? Ayo, siapa bisa ini? Kumsonun. Kumsonun. Kumson. Arba'atu Kumsonun. Kumsonin. Kumsonun. Kumson itu bisa tanwin nggak itu ya? Dulu itu ya? Kumsona nggak bisa itu Pak, ada alif nun itu. Hah? Bisa, Pak. Dulu itu loh. Kumsonun. Dulu itu loh, Kumsonun. pernah kita bahas itu. Kumson itu bisa tanwin nggak itu iya, gitu ya? kumsonun. Ya, Hah? bisa kumsonun. Bisa toh? Memang Bisa. Iya bisa Pak, bisa. iya bisa itu, pernah kita Bisa bahas. kumsonun, Jadi iya betul. jadi bacanya gimana, Bu? Kumsonin. Arba'atu kumsonun kumsonin. Kumsonin. Iya kan, ini kan bacanya kan mesti gitu kan, kayak mutu-mutu kan ini. Ya. Jadi Coba di diulang, sininya Pak. nggak ada tanwinnya, gitu. Yang sebelahnya Kumsonun. ini, gitu kan. Ah, Seingat saya itu dulu Syekh Abdurrahim pernah nulis itu ada tanwinnya. Waktu itu saya salah malahan. Iya ada Ya, samtan. terus itu Ada. kumsanun gitu. Jamak dari komis. Ya, ini juga Komis. polanya ini. Ya, mau diulang nggak apa-apa, silakan, Bu. Ulang, Pak. Ya. Kam komison indaka ya Ibrahimu. Indi arba'atu apa tadi? Indi arba'atu itu, Bu. kumsonin. Iya, indi arba'atu kumsonin. Komis. Nomor 11. Siapa nomor 11? Habis Bu. Bunani ya, Bunani habis. Bu Eva Bunani. Indi rialani wa khomsatin
kurushin. Wa khamsatu kurushin. Oh iya. Indi rialani wa khamsatu kurushin. Apa itu kurushin ya? Di sini ada nggak sehnya jelasin itu? Kurusin itu negara ya? Bukan. Itu satuan uang Pak itu Pak. Kurs gitu atau? Oh iya Bagaimana? betul. Uang receh. Iya, recehan gitu ya. Nih. Uang recehan itu Kirs betul. ini loh. Kirsu ini loh. Di bawah ini ada nih. Al-kirsu kurush. Ya. Kurs gitu Pak, kurs. Mata uang. Iya, kurs itu. Jadi pecahannya Iya, mata itu. uang betul. Mata uang. Jadi ada berapa mata uangnya di situ? Pecahan maksudnya, 5. pecahan. Kalau nggak salah itu ada 5 pecahan gitu. Allah Ta'ala, coba saya cek dulu nanti. Ini salah. Kurus. Iya, receh betul, logam. Apa? Ini saya malah ingat nih Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kita tutup tapi. Makanya itu ada namanya suku Quraisy. Ya. Suku Quraisy itu asalnya dari kurs ini karena dia itu mengumpulkan harta. Kurs itu artinya mengumpulkan sebetulnya. Kata ahli bahasa itu bermakna mengumpulkan harta atau bermakna ngumpulin benda gitu, ngumpulin pokoknya bisnis. Bisa bermakna juga bisnis gitu. Dia orang yang berbisnis mengumpulkan harta. Makanya dia disebut dengan Quraisy. Quraisy itu bukan nama asli ya. Itu nama panggilan. Aslinya itu dia namanya Fihir. Kalau nggak Fihir, Nador. Jadi ada 2 kakek dari Nabi SAW yang kata ahli sejarah itu yang disebut dengan Quraisy itu Fihir, atau kalau nggak Nador. Kalau nggak Nador, Fihr. Itu yang disebut dengan Quraisy. Itu kakek kesekian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan sebutan Quraisy. Iya, bisa koin Bu, bisa koin receh, uang pecahan itu uang pecahan bisa, uang receh bisa, uang logam juga bisa, gitu. Ya, koin juga bisa. Pokoknya maksudnya uang yang itu. Kalau real kan, kita punya real ini yang zaman dulu ya. Ini saya bikin waktu itu zaman dulu, real itu belum ada yang pakai koin. Di zaman dulu tuh real hanya pakai, Allah musta'an. Real tuh hanya pakai kertas. Real itu dibikin koin baru sekarang ini. Koin atau receh atau itu dulu nggak ada. Jadi ini itu. Kemudian nomor 12. Siapa ya nomor 12? Mas Zaraan belum ya? Ya udah Mas Zaraan. Udah belum Mas Zaraan? Fi hadhil hafilati Yang panjang asratu hanya Mas hafilati. fi hadhil hafilati asratu rukabin. Fi hadhil hafilati asyaratu rukabin. Jamak dari apa itu? Rukab. Rokibun. Rokibun. Ya. Rokib ini penumpang. Ini rokib. Kalau rokiba, kata kerjanya apa? Rokiba. Mengendarai. Ya, mengendarai, menumpang juga bisa. Rokiba itu naik gitu ya, kalau bahasa kita naik perahu, naik pesawat, naik ini ya rokiba. Ya, penumpangnya makanya dikatakan rokib, orang yang naik. Kalau jamaknya rukab. Fi hadhil hafilati, ini kasrah karena ada fi. Fi hadhil hafilati asyaratu rukabin. Ya, sampai sini dulu kita berlatih ya. Ini memang harus banyak-banyak berlatih untuk masalah angka ini. Dan nanti ya dengan berlatih kita insya Allah akan terbiasa.
Baik, sampai sekian dulu Bapak Ibu sekalian karena sudah 1 jam. Ada pertanyaan lagi atau gimana? Cukup ya? Baiklah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kalau ada waktu latihan selanjutnya dilihat-lihat, dibaca ya supaya lancar, dan di sini sudah Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Tadi semuanya gundul itu. Dan itu membacanya butuh ilmu dan itu nggak bisa sebentar ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin nggak bisa langsung jos gitu istilahnya ya, nggak apa-apa. Jadi nanti dengan berlatih insya Allah lama-lama tetap semuanya ada manfaatnya. Mungkin bukan sekarang lancar misalnya, nggak apa-apa. Nanti suatu saat kalau lihat lagi itu insya Allah akan keingat, sudah bukan dari nol lagi gitu. Karena yang berat itu bahasa Arab itu ketika dari nol betul-betul nol itu yang paling berat, yang dulu saya rasakan itu ketika kita dari nol beneran itu sangat berat itu. Dan kalau sudah pernah walaupun belum paham 100%, mungkin 70%, 60% itu sudah menjadi bekal nanti suatu saat lihat lagi itu enggak harus dari awal banget gitu ya. Ya sekian dulu, jazakumullah khairan atas kehadiran malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insya Allah ketemu hari Rabu ya. Insya Allah. Oke.